Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat datang di kelas 5. Sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Diharapkan anak-anak dapat memahami organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa ya anak-anak ya? Betul sekali, ada gambar Siti sedang mengayuh sepeda. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Apakah anak-anak tahu apa itu sistem peredaran darah pada manusia serta fungsi organ peredaran darah? Baik, simak penjelasan berikut ini ya. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem mengalirnya darah dalam tubuh. Dalam sistem peredaran darah, terdapat organ yang memiliki fungsinya masing-masing anak-anak. Organ peredaran darah manusia yaitu darah, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkat karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia ada dua anak-anak, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Anak-anak bisa amati gambar yang ada berikut ini ya anak-anak ya. Ini adalah sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut anak-anak. Dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis dan berakhir di serambi kiri. Dalam peredaran darah besar, yaitu darah yang mengandung banyak oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta anak-anak. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah dari bilik kiri menuju aorta, lalu ke arteri dan ke seluruh tubuh, lalu ke vena dan berakhir di serambi kanan. Tahukah kamu peranan sistem organ peredaran darah manusia? Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut ini anak-anak. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Katup jantung adalah sekat antara jantung bagian kiri dan kanan yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang bersih dan darah kotor. Apakah
kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika ingin merasakannya, anak-anak bisa mencoba meletakkan telapak tangan anak-anak pada dada sebelah kiri, lalu rasakan denyut di sana. Itu adalah denyut jantungmu sendiri. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Jenis-jenis pembuluh darah yang pertama, arteri, nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, vena atau balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Yang ketiga adalah kapiler, yaitu tempat terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida serta nutrisi. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Mekanismenya adalah darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Dan yang terakhir adalah darah. Darah adalah komponen dalam sistem kardiovaskular manusia. Fungsi utama darah adalah sebagai kendaraan pengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Berikut adalah komponen-komponen darah dan peranannya masing-masing. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan kekuningan yang di dalamnya terdapat nutrisi, protein, hormon, hingga hasil limbah tubuh. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit mengandung hemoglobin, yaitu protein yang membawa oksigen. Darah akan berwarna merah cerah saat hemoglobin mengambil oksigen di paru-paru. Seiring aliran darah, hemoglobin akan melepaskan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Peranannya adalah untuk membuat antibodi yang mengenali dan melawan benda asing penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Yang keempat, trombosit adalah sel berbentuk oval kecil yang membantu proses pembekuan darah. Trombosit juga bekerja sama dengan protein untuk mengontrol perdarahan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Evi, anak-anak silahkan mengerjakan LKPD ya di link berikut ini. Terima kasih anak-anak kelas 5. Senang belajar bersama anak-anak semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dari Bu Evi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.